نصب كمين باسم الشهيد القائد أبو العبد هنية رحمه الله. هذا الكمين إن شاء الله سيتم نصبه على محور تتقدم آليات العدو، سيتكون من 3 مجموعات. المجموعة الأولى بقيادة أخونا مجموعة تنفيذ الواجب الأولى، مجموعة تنفيذ الواجب الثاني بقيادة أخونا، مجموعة قطع النجدات بقيادة أخونا. في حال إن شاء الله تقدم العدو من هذا المحور سيتم تفجير عبوة برميلية تم زراعتها بشكل مسبق، ثم يخرج الأخوة في العمل الفدائي تحت قيادة أخونا للتعامل مع الآليات التي تتقدم من هذا المحور. أخونا إن شاء الله سيقوم إن شاء الله في الإجهاز على باقي الآليات المتقدمة بقذائف الدروع، قذائف ياسين 105. في حال تقدم آليات من المحور الآخر بإسناد قوات العدو سيتم التعامل معهم بإذن الله بكافة في مجموعة خط النجدات وقذائف الياسين 105 بإذن الله عز وجل. كيف الجاهزية حبايب؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. صغيرة الباقي كنتم Presiden Rusia
Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.